waktu kapan sih baiknya kita melakukan hubungan biologis tersebut. Memang ada gaya teh waktu yang diharamkan atau situasi tertentu yang diharamkan kita tidak boleh bagi pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis. Oh, tentu ada. Bahkan itu hukumnya bisa diharamkan. Berarti kalau salah satu kitab yaitu kitab Qurratul Uyun. Isi kandungannya itu yang membahas berhubungan kaitan erat dengan rumah tangga. Cukup komplit di dalam kitab Qurratul Uyun ini terangkan bagaimana adab tata krama, akhlakul karimah seorang suami kepada istri, istri kepada suami, bahkan sampai hal yang sangat kita anggap hal itu adalah sensitif yang membahas tentang bab beranjang pun di kitab Qurratul Uyun cukup lengkap pembahasannya. Insya Allah ketika teteh baca-baca mutolaah kitab di sana teteh menemukan ada pembahasan yang menerangkan tentang waktu kapan sih baiknya kita melakukan hubungan biologis tersebut. Memang ada gaya teh waktu yang diharamkan atau situasi tertentu yang diharamkan kita tidak boleh bagi pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis. Oh, tentu ada. Bahkan itu hukumnya bisa diharamkan. Berarti kalau haram berdosa, iya berdosa. Tetapi di sini teteh tidak membahas yang haramnya itu karena teteh di sini menemukan yang hukumnya makruh dan keutamaannya. Cukup seru ini. Dan sebelumnya, sebelum mendengarkan kajian ini, mohon berbijaksana bagi para jamaah Al-Azran semuanya. Mohon niatnya ikhlas karena Allah. Kita niatnya ngaji lillahi ta'ala, kita niatnya untuk menuntut ilmu. Karena ingat, hubungan biologis pasangan suami istri itu merupakan salah satu ladang amal ibadah. Nah, di dalam kitab Qurratul Uyun ini, di sini yang akan menerangkan kapan sih atau ada enggak sih waktu utama kita melakukan hubungan biologis tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa kitab klasik ya, kalangan ulama itu sih memang berbeda pendapat ya akan keutamaan atau misalkan anjuran melaksanakan jima hubungan intim pasangan suami istri tersebut. Nah, ini salah satu yang pertama dibahas seperti Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj ya di dalam kitab Fi Madkhal menyatakan bahwa seseorang pasangan suami istri utamanya, ini bahasanya utamanya pasangan suami istri tersebut lebih utama melakukan di awal malam. Jadi kalau misalkan ada timbul pertanyaan itu utamanya mana? Apakah lebih utama di awal malam atau lebih utama di akhir malam? Kalau menurut Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj itu lebih utama di awal malam. Kenapa sih alasannya kenapa di awal malam itu lebih utama dibandingkan akhir malam? Karena pendapat beliau kalau di awal malam sehingga kita akan lebih leluasa untuk melakukan mandi besarnya. Misalkan, jadi yang dimaksudkan awal malam di sini itu adalah setelah kita pasangan suami istri tersebut sudah beres melakukan sholat fardu isya. Misalkan kita melakukan ibadah jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam, seperti itu adalah termasuk awal malam. Dan ini kenapa lebih baik? Karena nanti kita akan lebih leluasa untuk melakukan mandi besarnya. Kenapa? Ya karena kita tidurnya pun cukup banyak waktu kita untuk istirahat. Karena memang baginda Nabi Muhammad SAW pun untuk menjaga kesehatan fisik beliau, baginda Nabi Muhammad itu tidak membiasakan untuk bergadang. Ya, jadi baginda Nabi Muhammad banyak sekali riwayat yang menceritakan bersama Siti Khadijah itu selalu tidur di awal malam. Setelah beres melakukan sholat isya, bercengkrama, kemudian langsung beristirahat seperti itu.